Tiga anggota KKB dilumpuhkan pakai senjata milik TNI. Bravo TNI, 3 personel KKB, kelompok kriminal bersenjata, berhasil dilumpuhkan. Ini terjadi di Puskesmas Sukapa, Intan Jaya, Papua. Dilansir dari akun prajurit Cendrawasih, 3 orang yang berhasil dilumpuhkan itu anggota KKB. Ini berdasarkan KTP para korban, yakni James Sukapa, Januaris Sani, dan Jenius Bakau. Kronologisnya berawal ketika personel TNI melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan anggota TNI bernama Prada Ginanjar. Saat itu anggota TNI memeriksa identitas warga yang melintas. Nah, saat pemeriksa itu tiba-tiba ada seorang pria yang berusaha merebut senjata personel TNI yang melakukan pemeriksaan identitas. Kesigapan prajurit TNI mampu mempertahankan senjatanya. Sebaliknya, si pria yang belakangan diketahui anggota KKB bernama James Sukapa berusaha melarikan diri. Beruntung anggota TNI berhasil menembaknya di bagian tangan. Alih-alih menyerah, anggota KKB itu justru melarikan diri dengan cara melompat ke dalam jurang dan menghilang. Tak putus asa, personel TNI terus melakukan penyisiran dan pengejaran. Akhirnya didapat informasi dari warga jika ada warga dan pendeta pembawa seorang yang terluka tembak ke Puskesmas Sukapa. Berbekal informasi itu, TNI mendatangi Puskesmas Sukapa. Melihat kedatangan personel TNI, James Sukapa bersama 2 rekannya yang juga tercatat sebagai anggota KKB, yakni Januari Sani dan Janius Bakau, berusaha menyerang aparat TNI. Mereka juga berusaha merebut senjata milik TNI. Lagi-lagi upaya mereka gagal. Ketiganya berusaha melarikan diri ke dalam hutan. Tak ingin kecolongan kedua kalinya, personel TNI memberikan tembakan peringatan dan meminta ketiganya menyerah. Bukannya menyerah, ketiga KKB itu justru menembak balik ke arah TNI. Tak ada pilihan lain, personel TNI yang terus melakukan pengejaran terpaksa melumpuhkan ketiganya. Ternyata senjata yang dipakai anggota KKB ini adalah senjata milik TNI yang diambil dari runtuhan helikopter milik TNI yang terjatuh tahun 2019 lalu. Sementara itu, TNI Polri terus merengsek ke wilayah markas kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua. Ruang gerak mereka dipersempit, suplai logistik ke markas mereka diputus. Hanya saja perlawanan dari pihak KKB masih berlangsung. Sergapan dan serangan dengan taktik perang gerilya masih diberikan. Serangan itu bisa diantisipasi. Teknik perang gerilya pukul mundur lebih dikuasai TNI. KKB pun kocar-kacir melarikan diri. Video memperlihatkan anggota TNI baku tembak dengan KKB. Pada narasi yang disampaikan, KKB menyergap TNI yang sedang menuruni bukit. Tidak diberitahu lokasi persis pertempuran itu. Terlihat beberapa anggota TNI melepaskan rentetan tembakan senapan laras panjang ke arah KKB. Narator dalam video itu menyebut sniper TNI membidik KKB yang ada di atas pohon. Nampaknya ini menjadi ciri khas serangan KKB yang memanfaatkan lebat dan rimbunnya pohon sebagai tempat persembunyian dan tempat membidik TNI. Dukungan dan doa untuk TNI diberikan netizen. Mereka mendoakan para prajurit TNI selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berhasil menyelesaikan misinya menumpas gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Semoga TNI selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menumpas KKB, tulis Owabiri. Terungkap ternyata ini sosok bos KKB Papua yang tewas. Begini nasib Lekaga dan Lesmin Walker. Melansir dari sonara.id, beberapa waktu lalu seorang komandan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua tewas akibat ditembak aparat. Ia adalah Lesmin Walker, anak buah Lekaga Telenggen, yang juga komandan operasi KKB Papua. Kisah penyergapan tempat paling rahasia KKB di Kabupaten Intan Jaya tersebut kini viral di media sosial. Kisah ini viral karena momen penyergapan kelompok bersenjata ini dilakukan tanpa disadari oleh para pengacau keamanan di daerah itu. Bahkan ketika disergap, Lesmin Walker tidak tahu sama sekali bila gerak-geriknya ternyata telah dipantau oleh TNI Polri. Dilansir dari Tribun Pekanbaru, hal yang lebih memilukan ialah Lesmin Walker disergap langsung di tempat persembunyian di Wolomi saat ia tak siap menghadapi itu. Lesmin Walker adalah salah satu orang berpengaruh di KKB. Ia juga paling diincar TNI Polri karena terlibat dalam sejumlah tindakan kriminal di Papua. Kekejaman dari Lesmin Walker yang terkenal ialah penembakan aparat BRIMOB bernama Prada Ikomang Wiranata.
Saat itu Lesmin Warka memimpin langsung penyergapan KKB ke pos keamanan di Puncak Jaya. Dalam penyerangan tersebut, Prada I Komang Wiranata gugur di medan laga. Lalu Komang Wiranata ditembak mati oleh Lesmin Walker. Lantas sejak peristiwa kelam tersebut, TNI Polri pun meningkatkan tindakan pengamanan di wilayah itu. Siang hingga malam mereka mencari dan mengejar Lesmin Walker, akhirnya menemukan pria yang paling dicari tersebut. Rupanya kisah pencarian ini menjadi banyak perbincangan lantaran seluruh wilayah Intan Jaya dilucuti oleh aparat keamanan. Selain di kota dan di kampung-kampung, aparat TNI Polri pun menyisir seluruh sisi hutan belantara di daerah tersebut. Ibarat sepandai-pandainya tupai melompat, tapi akhirnya jatuh juga ke tanah. Itu yang terjadi dalam kasus ini. Sepandai-pandainya Lesmin Walker bersembunyi, menyusun rencana dan menyerang TNI Polri, ia pun jatuh oleh perbuatannya sendiri. Bahkan saat dirinya tak siap menghadapi penghakiman terakhir oleh TNI Polri, pada saat itulah maut datang menjemput. Ironisnya Lesmin Walker bukan dijemput maut saat sedang berperang, tapi ketika ia sedang berkumpul bersama kelompoknya. Lesmin Walker dan timnya dihabisi saat sedang berada di Wolomi, tempat persembunyiannya di tengah hutan distrik Ilaga. Kabar mengejutkan lagi tatkala Lesmin Walker disergap. Pada saat itu, Panglima Leka Gatelenggen lari terbirit-birit. Bahkan Leka Gatelenggen yang terkenal bengis itu kini harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebab hanya dengan cara itu, ia bisa lolos dari kejaran aparat TNI Polri yang semakin ngotor di tanah Papua. Dan sejak Lesmin Walker dikirim ke alam maya, sejak itu pula, markas Komandan Operasi KKB di Intan Jaya dikuasai TNI Polri. Dari markas Lesmin Walker itu, TNI Polri mengamankan sejumlah dokumen penting yang terkait dengan Papua Merdeka. Turut diamankan pula beberapa helm militer, senjata tajam, dan sejumlah handphone. Bahkan dari dokumen yang dikirimkan itu, terungkap pula sejumlah rencana KKB dalam mewujudkan perjuangannya. Meski tak disebutkan secara transparan dalam video yang viral tersebut, tetapi rencana KKB itu terungkap jelas dalam dokumen yang diamankan TNI Polri. Bahkan sejumlah hal yang paling rahasia pun kemungkinan telah diketahui oleh TNI Polri. Meski demikian, sosok yang terkenal kejam itu dicari karena bertanggung jawab atas sejumlah insiden berdarah di Papua. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.